Setelah demo 25 Agustus, masyarakat Jakarta diimbau waspada terhadap potensi kemacetan akibat demo 28 Agustus 2025. Ribuan buruh dari berbagai wilayah dijadwalkan turun ke jalan dalam aksi besar-besaran di depan gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan. Aksi ini dipimpin oleh Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dengan membawa 6 tuntutan utama. Beberapa tuntutan diantaranya adalah kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5% serta penghapusan sistem outsourcing. Dan berikut dibalik kerusuhan 28 Agustus 2025. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan massa buruh akan bergerak menuju Jakarta melalui sejumlah jalur utama. Pergerakan ini diperkirakan menimbulkan kepadatan lalu lintas sejak pagi hari. Kata Said Iqbal, Rabu 27 Agustus, dari Cikarang massa demonstrasi lewat tol, dari Cikupa Balaraja lewat tol, dari Bogor Depok lewat Jalan Raya Bogor, dan dari Pulau Gadung Sundar lewat jalan biasa arah DPR RI. Berdasarkan pemetaan arus kendaraan berpotensi padat di beberapa titik seperti Gatot Subroto, Selipi, Harmoni, dan kawasan Medan Merdeka. Konsentrasi massa akan terpusat di gedung DPR RI, Senayan serta sebagian di depan Istana Kepresidenan. Nah, rupanya demo buruh pada tanggal 28 Agustus kemarin tak hanya di Jakarta. Selain Jakarta, demo buruh pada tanggal 28 Agustus juga digelar serentak di kawasan industri sekitar Jabodetabek. Kota-kota seperti Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang dipastikan ikut terlibat. Aksi serupa juga akan berlangsung di berbagai daerah lain di Indonesia, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Medan, Batam, Palembang, Lampung, Gorontalo, Makassar, Banjarmasin, Ambon, Ternate, hingga Jayapura. Nah, ada 6 tuntutan aksi demo tanggal 28 Agustus 2025 kemarin. Dalam demo buruh tanggal 28 Agustus terdapat 6 tuntutan yang dibawa oleh Partai Buruh dan KSPI, yaitu menghapus sistem outsourcing, menolak kebijakan upah murah, menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5%, mendesak pencabutan PP nomor 35 tahun 2021 tentang aturan outsourcing, meminta pemerintah menghentikan gelombang PHK dengan membentuk satgas khusus dan melaksanakan reformasi pajak, termasuk menaikkan PTKP dan dari 4,5 juta rupiah menjadi 7, juta rupiah per bulan. Said Iqbal menegaskan bahwa isu keadilan pajak menjadi salah satu keresahan utama buruh. Bagaimana dampak dari demo yang satu ini? Massa lempar botol, bakar petasan, dan bajak pagar hingga blokir jalan tol di dalam kota. Nah, massa unjuk rasa di depan kompleks DPR MPR Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Selatan mulai ricuh. Sejumlah pendemo tampak melakukan tindakan anarkis dengan melakukan pelemparan botol dan membakar petasan ke arah gedung DPR. Usai massa buruh membubarkan diri, ratusan orang tampak datang dan memenuhi area depan gerbang DPR. Mereka pun langsung melakukan sejumlah tindakan anarkis seperti membakar ban, plastik, dan beberapa benda lainnya. Massa juga melemparkan botol atau sejumlah benda keras ke arah gedung DPR yang dijaga ketat aparat kepolisian. Gak hanya itu, massa juga terlihat membakar sejumlah spanduk yang berisikan tuntutan buruh ke DPR. Sejumlah orasi yang berisikan umpatan dan tuntutan ke DPR juga disuarakan oleh massa pendemo. Aksi massa ini mendapatkan respons dari aparat kepolisian yang melakukan pengamanan. Polisi meminta agar massa tidak melakukan tindakan anarkis seperti melempar botol atau memanjat pagar. Dalam aksi itu, massa juga tampak membakar petasan. Polisi pun kembali meminta agar tindakan itu dihentikan. Hingga saat ini aksi massa masih berlanjut. Kemudian demo
depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR berlangsung ricuh. Massa yang melakukan aksi anarkis di depan gedung DPR bergerak ke dalam ruas tol dalam kota dan melakukan pemblokiran jalan. Kendaraan pun akhirnya terhenti dan tidak bisa bergerak. Nah, faktanya sangat mengejutkan jika ada dalang pemicu demo rusuh. Polisi menyatakan ada penyusup yang masuk ke dalam demo buruh dan mahasiswa di depan gedung DPR MPR RI Kamis 28 Agustus kemarin. Penyusup tersebut membuat aksi yang awalnya berjalan aman berubah ricuh. Hal itu diungkap oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi. Dia mengatakan massa yang tidak dikenal membakar bendera, naik pagar, merusak CCTV, hingga mencari tembok di pinggir tol. Bahkan mereka masuk ke jalur tol dan membahayakan pengguna jalan. Menurut ADRI, penyusup ini sama sekali tidak menyampaikan pendapatnya di depan gedung DPR MPR atau di sekitar ini, tapi langsung melakukan tindakan-tindakan anarkis. Kepolisian melakukan tahapan-tahapan kegiatan di kepolisian dan merangka terciptanya situasi Kamtibmas, dimulai dari imbauan-imbauan hingga akhirnya dilakukan penertiban. Hingga malam pukul 18.45 WIB, situasi masih aman terkendali. Kepolisian masih bersiaga di lapangan. Demo di gedung DPR MPR Jakarta Pusat sempat diwarnai kericuhan pada Kamis 28 Agustus. Nah, setelah demo itulah sejumlah titik yang sempat ada kericuhan mulai bereda, salah satunya di Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat. Pihak kepolisian telah memukul mundur massa yang ikut demo DPR hingga malam. Kini arus lalu lintas yang sempat dihentikan telah berangsur normal. Namun tragisnya, di balik demo yang terjadi, insiden tragis terjadi dalam pengamanan demo 28 Agustus di kawasan Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan, 20 tahun, tewas setelah terlindas mobil rantis Brimob yang melaju saat membubarkan massa. Peristiwa ini terekam video amatir dan memicu reaksi luas dari publik, kepolisian, hingga Komnas HAM. Afan, warga Jatipuro, Jakarta Barat, sempat dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, namun nyawanya tak tertolong. Ketua Koalisi Ojol Nasional Andi Kristianto membenarkan kabar duka itu. Video yang beredar menunjukkan mobil rantis bertuliskan remote melaju cepat sambil menyalakan sirena. Massa demonstran berhamburan, tetapi Afan yang disebut sedang mengantar pesanan tak sempat menghindar hingga akhirnya terlindas mobil operasional Polri tersebut. Seorang saksi mata bernama Abdul, 29 tahun, menuturkan mobil itu melaju ugal-ugalan. Nah, jadi ucap dia benar-benar nyoba nyabrakin para penebo di kanan kiri, ugal-ugalan. Siapa aja yang di depan dia dihajar, gak peduli. Sementara itu, kepolisian bergerak cepat menindaklanjuti kasus ojol terlindas rantis Brimob ini. Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim menyatakan 7 anggota Brimob telah diamankan. Nah, pemeriksaan dilakukan oleh Bif Propam, Mabes Polri dan Propam Makobrimob di Kuitang, Jakarta. Mereka terdiri dari Kompol C, Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka J. Seluruhnya kini tengah menjalani pemeriksaan internal. Buntut dengan kejadian naas tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Naasep Edi Suheri menyampaikan duka cita yang begitu mendalam. Ucapnya, hari ini kami sangat berduka sekali kehilangan saudara kita yang mana ada kejadian di sore hari. Ia menegaskan sudah bertemu dengan keluarga korban dan meminta maaf secara langsung. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga angkat bicara. Katanya, saya menyesali terhadap peristiwa yang terjadi dan mohon maaf sedalam-dalamnya. Kapolri menegaskan sudah memerintahkan Divisi Propam Polri untuk memproses kasus ini secara transparan.
Bahkan kecaman Komnas HAM, Ketua Komnas HAM Anies Hidayah menyebut insiden ini tidak bisa ditoleransi. Ujarnya, Komnas HAM mengecam kepada Kepolisian Republik Indonesia, terutama pihak-pihak terkait di mana satu peserta aksi ojek online terlindas mobil Brimob. Komnas HAM menilai peristiwa ini berpotensi melanggar hak asasi manusia dan berjanji menurunkan tim untuk menyelidiki. Tambahnya, karena penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Ya, kita kan udah lihat momen lomba tahun ini ya guys ya, yang mana ini sangat seru dan juga mengasihkan. Ya, termasuk balap karung juga. Nah, kalau yang ini tahun lalu, yaitu tahun 2024, yang mana ketika lomba yang satu ini juga seru banget ya guys ya. Nah, tapi sebelum adanya lomba, ada beberapa momen nih. Tak foto ya, tak foto ya. Bikin aku, ya gimana lah. Nangis toh. Nangis. Wah, gimana ya keseruan lomba pada tahun lalu itu? Dan ditunggu deh sesaat lagi tentang momen lomba Agustusan di tahun 2024. Ini sangat seru dan juga mengasihkan ya.